Pandemi COVID-19 tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan saja, pandemi juga membuat sejumlah industri lesu, bahkan mati suri. Beberapa industri yang merasakan dampaknya adalah industri pariwisata, transportasi, dan perhotelan. Gawatnya pula, pandemi ternyata juga mengintai di sektor pangan. Indonesia pun tak lepas dari incaran krisis pangan. Beberapa negara sudah mulai mengerem ekspor pangannya. Kebijakan ini ditempuh menyusul peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO soal ancaman krisis pangan di tengah pandemi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tentu saja tidak mau hanya tinggal diam menyikapi hal ini. Presiden meminta jajarannya untuk menyikapi dengan serius peringatan FAO tersebut. Antisipasi diperlukan agar pemerintah sigap mengatasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pangan di Indonesia. Peringatan dari FAO agar betul-betul kita perhatikan, kita garis bawahi mengenai peringatan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia. Ini betul-betul harus kita pastikan. Mungkin panen yang ini baik, tetapi panen nanti yang bulan Agustus, September, yang kedua nanti betul-betul dilihat secara detail sehingga tidak mengganggu produksi, rantai pasok maupun distribusi dari bahan-bahan pangan yang ada. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan stok pangan dalam negeri, salah satunya melalui pengembangan lumbung padi atau food estate. Dalam kunjungannya ke Kalimantan Tengah bersama sejumlah menteri pada 9 Juli 2020, Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan lahan untuk lumbung pangan baru tersebut. Dua lokasi yang akan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa ini, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemerintah akan mulai memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165.000 hektar. Lahan ini merupakan kawasan aluvial yang berada di lahan bekas pengembangan lahan gambut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono meyakini bahwa kunci keberhasilan program food estate adalah penyediaan air untuk irigasi areal sawah. Dari luas lahan potensial tersebut, 85.500 hektar merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan berproduksi setiap tahunnya. Terdiri dari 28.000 hektar dengan kondisi irigasi yang baik dan 57.000 hektar perlu direhabilitasi. Rehabilitasi irigasi akan dilakukan secara bertahap mulai 2020 hingga 2022. Pada lahan lumbung padi ini juga terdapat lahan semak belukar seluas 79.500 hektar. Lahan ini hanya membutuhkan pembersihan tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Khusus untuk peningkatan irigasi, guna mendukung program food estate ini, total dana yang dianggarkan sebesar 2,9 triliun rupiah. Pengembangan program food estate ini merupakan pekerjaan lintas kementerian. Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai leading sektor untuk pengembangan lumbung pangan nasional baru ini. Kementerian PUPR berperan mengembangkan sarana dan prasarana seperti perbaikan saluran irigasi baik jaringan primer maupun sekunder. Kementerian Pertanian mengembangkan teknologi tanam untuk bisa menghasilkan produksi lebih baik. Diharapkan setiap 1 hektar bisa memproduksi 2 ton padi. Lahan-lahan yang ada di Kalimantan Tengah itu lahan-lahan yang sangat menjanjikan untuk kita produktifkan. Ternyata memang termasuk Kapuas, termasuk kabupaten lain, kita memiliki potensi untuk kita kembangkan di sektor pertanian. Persoalannya adalah memang tantangan-tantangan alam tentu harus kita bisa tundukkan sama-sama. Salah satunya adalah water management yang harus lebih baik, irigasi yang lebih baik, dengan demikian pasang surut itu kita bisa kendalikan, dan pertamanan dengan tentu dengan teknologi baru, menghasilkan bibit-bibit yang cocok pada rawa menjadi bagian-bagian untuk meningkatkan produktivitas.